untuk Rayon Getsemani. KSP 1, keluarga dari Kauparai, pelayan liturgi Ibu Diana Bayi, pelayan firman Penatua Agus Asyirem. KSP 2, keluarga Fernando Borowai, pelayan liturgi Ibu Rosa Tan Ansanai, pelayan firman Penatua Fernando Aiboy. KSP 3, keluarga Beni Lomban, liturgi Ibu Ida Arobaya, pelayan firman Ibu Minarni Warabai Asyirem. KSP 4, Ibu Janda Yosina Noroto, pelayan liturgi Bapak Yolanus Wayor, pelayan firman Penatua Yonanser Wayor. Untuk unsur-unsur jemaat PKB Selasa 14 Februari 2023, Rayon Hermon sampai dengan Getsemani, tempat ibadah di Bapak Yosias Saronggear, pelayan liturgi Bapak Rudi Wombai Babo, pelayan firman Pendeta Markus Makatita MTH. Untuk PW Rabu 15 Februari 2023, Rayon Hermon Ibu Yulince Matutata, pelayan liturgi Ibu Adomina Pairie, pelayan firman Penatua Herlince Randui. Untuk Rayon Senai, Ibu Yeni Adriana Ndolu Raubaba, Ibu Tiur Yakar Milena Raubaba, Ibu Mince Raubaba Usyur, Ibu Selvi Raubaba Arira Papa. Pelayan liturgi Ibu Dorlince Bisaitata, pelayan firman Penatua Yuliana Terik. Untuk Tiberias, Rayon Tiberias, Ibu Eremina Rawiyai Raubaba, Ibu Agustina Rawiyai, Ibu Norma Rawiyai, pelayan liturgi Ibu Evone Marani, pelayan firman Ibu Elizabeth. Untuk Rayon Evata, Ibu Resya Maki Paisei, pelayan liturgi Ibu Esia Tanah Hitumetseng, pelayan firman Penatua Yosef Tupamahu. Rayon Nazaret, Ibu Argentina Awarawi Mofu, Ibu Christine Ansanai Awarawi, Ibu Noval, pelayan liturgi Ibu Rosmina Ansanai Taran, pelayan firman Penatua Oscar Aronggear. Untuk Rayon Getsemani, Ibu Surya Wihyawari Mambrasar, pelayan liturgi Ibu Ida Arbai Sagi Solo, pelayan firman Ibu Yubelina Taribaba Auparai. Untuk unsur PAM dan PAR disesuaikan dengan jadwal masing-masing. Demikian beberapa info jemaat untuk kita ketahui bersama dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Mari kita hendak memulai dengan ibadah. Di minggu pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu jemaat untuk berdiri dan kita buka di dalam nyanyian rohani 94 ayat 1 dan 2 untuk menyambut ibadah di minggu pagi hari ini. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan puji lagi yang murah benar. Berhentilah segala pengharuan, diganti selamatan berkat hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan. Puji setiap sudah dibuatnya, hendaklah terus syukurmu dinyatakan di dalam hidupmu dan buat. Yesus Kristus kasihi, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita, yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Bersama kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 11 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Bersama kita mempersiapkan nyanyian rohani 136 ayat yang pertama. Nyanyian rohani 136 ayat yang pertama kita lakukan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan nyanyian rohani 137 ayat yang pertama kita lakukan setelah kita mengaku dosa dan kita mendengarkan berita keampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita hendak merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita hendak mengaku akan dosa kita dengan sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Putramu Yesus Kristus, pagi yang indah ini Tuhan, kami datang mau mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa, baik yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, dan layakan kami, sambut kami senantiasa sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nyanyian rohani 136 ayat yang pertama di depan mata Yesus. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh berita keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian rohani 137 ayat yang pertama sudah kudapat, sayang Tuhan.
sejemput jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kita memberlakukan hukum Tuhan ini. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Kita hendak membaca dan sebentar merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34. Kitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-34. Setelah kita mendapat bagian firman Tuhan, mari kita membiarkan Alkitab dalam keadaan terbuka, dan mari kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita membaca, memahami, dan memberlakukan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya untuk kami membaca dan sebentar merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus Tuhan menolong kami untuk memahami, untuk mengerti bagian firman Tuhan. Tapi tidak sebatas kami memahami dan mengerti, tapi Roh Kudus Tuhan terus menolong kami, memampukan kami untuk memberlakukan bagian firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu senantiasa menjadi sulu dan pelita dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34. Saya membaca ayat 17 dan ayat atau angka ganjil selanjutnya, dan persekutuan boleh membaca ayat 18 serta ayat atau angka genap selanjutnya. Dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34 dengan perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Sebab apa yang teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Dengan penuh kasih disilakan pujian dari PKB GKI Jemaat Sion Dok 8 Jayapura.
Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Kita hendak mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah tangga kita masing-masing. Pemberian kita akan iringi dengan nyanyian rohani 160 sampai tanggul selesai dijalankan. Nyanyian rohani 160 bait pertama, kemudian diselingi dengan musik, masuk ke ayat 2, diselingi dengan musik, dan selanjutnya sampai persembahan selesai dijalankan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita dari 2 Korintus 8 ayat 12 dan ayat yang ke-13, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
bersamaan dengan persembahan atau derma Bapak Ibu di minggu pagi hari ini, ada 4 keluarga yang membawa perpuluhan ke rumah Tuhan dan 19 keluarga yang mengucap syukur di pagi hari ini. Seorang ibu janda dari Rayong Sinai, keluarga Yan Krey, seorang pemuda yang tidak menyebutkan namanya, Saudari Resias Kumubui yang membawa perpuluhan ke gereja pada hari ini. Pengucapan syukur keluarga Ibu S. Rumbiak Rawayai atas anak Charlotte Rawai pada hari ini, tanggal 12 Februari 2023, bertambah usia menjadi 11 tahun. Satu keluarga yang tidak menyebutkan namanya atas berkat pernyataan dan perlindungan Tuhan bagi keluarga dalam kehidupan tiap hari. Keluarga Eli Rawayai atas berkat dan perlindungan Tuhan setiap hari, dan anak Jane Freti Rawayai yang berada di Kampung Ansus, dan anak Kare Kamari Rawayai yang ikut pendidikan di SPN Jayapura. Keluarga Bonifacius S. Warinusi atas perlindungan dan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga setiap hari, anak-anak dalam pekerjaan, pendidikan, usaha setiap hari, dan semua cucu-cucu dalam masa pertumbuhan. Keluarga Doni Arobaya atas perlindungan dan berkat Tuhan yang pada hari ini membawa anak Marlon Yopi Nelson Arobaya Keja. Keluarga Mama Janda Dolfina Auparai Rawayai atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap hari, anak-anak dan cucu-cucu dalam usaha dan pekerjaan setiap hari, dan cucu-cucu yang masih dalam bangku pendidikan dan pertumbuhan. Keluarga Stephen Operai atas berkat dan perlindungan Tuhan selama ini. Bapak Stephen Operai yang akan berangkat ke tempat tugas di Kiwirok, Pegunungan Bintang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, dan cucu dalam masa pertumbuhan. Keluarga Menase Kumbubui atas berkat Tuhan, anak Permenas Kumbubui yang telah sembuh dari sakit. Keluarga Menase Taribaba atas berkat Tuhan dalam kehidupan setiap hari, dan anak Julius Taribaba yang akan berangkat mengikuti ujian semester 5 Akper Kesehatan di Papua Barat. Keluarga Bapak Yakonias Gabriel Koromat atas ulang tahun yang ke-21 tahun pada tanggal 8 Februari 2023. Keluarga Mama Janda Dortea Auparai atas perlindungan Tuhan Yesus, anak Marlon Auparai yang sakit di Manokwari. Keluarga Ferry Aiboy atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga anak Meljon Aiboy yang berada di Surabaya, dan Mama De Ruamba Aiboy yang tiba di Jayapura pada hari Jumat dengan selamat dan dalam masa tua. Keluarga NL Sanggenapa atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga setiap hari. Keluarga Echa Rawayai atas berkat dan perlindungan Tuhan serta anak Charlotte Febriani Eseguela Rawayai yang hari ini berulang tahun ke-11. Keluarga Ibu Adonia Patai atas perdamaian dengan anaknya Lempinus Patai. Keluarga Dolpinus Ansanai atas anak Reinhard yang berusia 5 tahun pada hari Minggu 12 Februari 2023. Tuhan Yesus memberkati dalam masa pertumbuhan. Keluarga Yeremias Kumbubui atas berkat dan perlindungan Tuhan setiap hari, dan anak Resias Kumbubui yang sedang sakit. Keluarga Bapak Charles Auparai atas berkat dan perlindungan Tuhan, dan anak Putri Teresia Auparai dan anak Christine Maria Auparai dalam masa pertumbuhan. Keluarga S dan N Kayoy
atas perlindungan dan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga setiap hari. Itu kami kembalikan kepada pelayan. Kita berdoa. Tidak mampu Tuhan untuk menghitung satu persatu berkat-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Dan kami pun tidak mampu untuk membalasnya satu demi satu, selain kami mengangkat hati dan syukur kami berbilang terima kasih banyak. Dan kalau saat ini kami boleh mengantarkan persembahan, baik yang dikumpulkan melalui tangguh yang dijalankan, melalui kotak persembahan yang disiapkan, tetapi juga pribadi dan keluarga yang boleh menyerahkan 1/10 dari penghasilan mereka, dan juga keluarga dan pribadi yang boleh memberikan persembahan syukur dan segala hal yang dialami dan dirasakan dalam kehidupan keluarga, baik yang boleh berulang tahun, baik yang mengucap syukur atas setiap kasih dan penyertaan perlindungan Tuhan, baik yang mengucap syukur dari segala kesuksesan yang dalam pendidikan, yang akan kembali ke tempat tugas dan pekerjaannya, tetapi juga yang sakit sekalipun tetap mengangkat hati dan syukurnya kepada Tuhan. Bahkan juga yang boleh membawa anak untuk pertama kalinya ke gedung gereja. Biarlah Tuhan sempurnakanlah segala persembahan oleh jemaat-Mu menjadi berkat untuk dapat dipakai menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat GKI Betania di sini, tapi juga dapat diatur aras klasis dan sinode. Bahkan jika ada jemaat Tuhan yang secara diam-diam terus memberi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati. Bahkan biarlah seluruh hidup kerja dan pelayanan kami Bapa senantiasa menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Inilah syukur kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Macam semua tegang begitu. Mungkin karena pengaruh gempa kah? Coba beri salam dulu kiri dan kanan. Kau ada karena Tuhan. Iya. Supaya tong terategang. Tadi PKB menyanyi itu saya balik angkat muka lu. Lihat juga nih keadaan kalau tiba-tiba barang dia datang nih bagaimana. Tapi kita berdoa Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan yang punya kuasa untuk meneduhkan alam. Sekalipun kemarin ada korban harus 4 nyawa yang melayang dan beberapa rumah yang terdampak, termasuk pastori ya, pastori GKI Betania yang retak. Tapi puji Tuhan, kita yang ada saat ini boleh dalam keadaan sehat. Itu bukan karena kuasa kehebatan kita Bapak Ibu dan Saudara, tapi itu semata karena anugerah Tuhan. Kok ada karena Tuhan. Amin. Iya. Bagian firman Tuhan telah kita baca secara berbalasan tadi dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-36. Tema yang diberikan bagi kita, kekudusan perjamuan malam. Kekudusan perjamuan malam. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus untuk mengingatkan jemaat, tetapi juga mengingatkan kita sekalian tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah atau kebiasaan-kebiasaan yang keliru dalam sebuah perjamuan kudus. Dan pengalaman ini yang terjadi dialami oleh jemaat yang ada di Korintus. Dan dengan demikian kita diajak untuk mengerti, untuk bisa memahami apa sesungguhnya arti daripada sebuah perjamuan kudus itu sendiri, sehingga dalam pengertian dan sikap yang baik mengikuti perjamuan kudus. Nah, ada beberapa hal yang telah kita baca dalam bagian firman Tuhan melalui 1 Korintus pasal 11 ini. Yang pertama, perjamuan kudus adalah perjamuan kasih atau perjamuan agape yang mengingatkan akan hal berbagi. Iya, mau mengingatkan akan hal berbagi. Satu cerita dalam buku pegangan pelayanan ibadah dari Sinode GKI di Tanah Papua tentang sebuah cerita rakyat mengenai sup batu. Bapak Ibu pernah dengar cerita ini kah? Sup batu. Pernah dengar kah tidak? Terada jawaban berarti belum, karena saya juga baru membacanya. Ya. Cerita rakyat mengenai sup
batu oleh beberapa orang penjelajah. Ya, mereka adalah orang-orang pengembara yang kemudian datang ke sebuah desa, dan mereka hanya membawa tungku dan panci yang kosong. Mereka tidak bawa bekal apa-apa. Mereka berharap bahwa mereka ketika tiba di desa itu, mereka bisa dilayani oleh masyarakat yang ada di desa tersebut. Tapi tunggu demi tunggu terhadap pelayanan, ya, masyarakat dong lihat, itu siapa jadi, ya, terada yang mau melayani, semua malas tahu. Akhirnya para pengembara ini dorang berpikir, ini tong harus bikin apa? Ini kita sudah kelaparan, masa kita harus mati kelaparan di desa ini? Kemudian mereka sepakat untuk pergi ke sungai. Di sana mereka mengambil sebuah batu yang besar. Dorang cuci bersih batu itu dan kemudian bawa pulang, dan dorang kasih masuk dalam panci dan dong rebus akan. Ya, jadi batu sungai tadi yang sudah bersih itu dikasih masuk dalam panci dan direbus. Mereka sampaikan kepada rakyat bahwa ini adalah sup batu. Kita akan menikmatinya secara bersama-sama, tapi sup batu ini masih kekurangan beberapa bahan yang lain untuk membuat dia lebih enak. Nah, warga kemudian satu datang dan lihat, bah, ini dorang ini bikin sup batu ini diperasa bagaimana? Karena penasaran mau menikmati rasa sup batu itu, ada yang datang bawa wortel, nih kamu kasih tambah masuk supaya dia perasa tambah nikmat lagi. Yang lain lagi datang bawa kentang, yang lain datang lagi bawa buncis dan segala macam yang diperlukan untuk membuat cita rasa sup batu itu menjadi enak. Kaget begini para pengembara dong, panci penuh. Dorang pelan-pelan angkat batu itu keluar dan tertinggallah, ya, sayur-sayuran dan bumbu-bumbu yang lain yang datang dibawa oleh masyarakat desa. Dorang masak sampai masak dan mereka bisa menikmatinya, tetapi juga yang datang di sekitar sup batu itu, dorang juga bisa menikmati sup batu yang lezat. Ya, dorang tidak makan batunya, tetapi yang dorang makan adalah bumbu-bumbu cita rasa yang masyarakat itu sendiri kumpulkan. Ini cara para pengembara untuk menggugah hati masyarakat yang ada di situ untuk hal memberi, ya, supaya dorang tidak kelaparan, tetapi juga seluruh masyarakat bisa makan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, hal yang mau disampaikan di sini adalah hal memberi. Bukankah zaman ini di tengah-tengah kondisi atau situasi yang terjadi di Kota Jayapura juga kita belajar untuk mau memberi? Karena keadaan membuat banyak orang harus tidur di luar, harus tidur di tenda-tenda, harus tidur di tempat-tempat pengungsian. Kalau tidak ada niat, tidak ada hati untuk saling memberi, sudah mampus orang yang ada di Kota Jayapura ini. Kalau masing-masing mau siapkan tenda sendiri, pasang sendiri, ya sudah, yang lain terada tempat. Atau punya makanan makan sendiri, sudah, yang lain akan kelaparan. Hal memberi sangat dibutuhkan di tengah-tengah persekutuan kita, secara khusus dalam menghadapi musibah gempa bumi yang melanda Kota Jayapura. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal berbagi juga adalah hal yang penting yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam perikop pembacaan kita pagi ini dalam perjamuan kudus. Karena dalam perjamuan kudus itu sendiri seseorang diingatkan tentang bagaimana Kristus, bagaimana Tuhan Yesus mau membagi hidupnya untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk menyelamatkan manusia lewat pengorbanannya yang besar di atas kayu salib. Yesus membagi kemuliaannya, tetapi kadang kita melupakan perbuatan yang Tuhan Yesus beri bagi kita, sehingga kita menjadi egois dan hanya mengikuti, memuaskan kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu, dan berbagi kita akan melihat kebersamaan di tengah-tengah kehidupan kita. Akan ada persekutuan yang terjalin dengan erat dengan kasih Kristus menjadi pengikatnya. Hal ini yang Rasul Paulus mau tegur dan mau ingatkan bagi jemaat yang ada di Korintus,
Pertemuan-pertemuan dari jemaat Tuhan di Korintus tidak mendatangkan kebaikan, tetapi malah mendatangkan keburukan. Masalah-masalah yang menimbulkan perpecahan dalam jemaat di Korintus saat beribadah antara lain karena kesalahpahaman tentang perjamuan Tuhan, tetapi juga kekacauan dalam penggunaan karunia-karunia roh yang diberikan bagi umat. Rasul Paulus mengakui bahwa ada berbagai perbedaan di antara umat di Korintus. Tetapi perbedaan-perbedaan itu berkembang menjadi perpecahan karena mengikuti kehendak sendiri-sendiri, dan itu sangat merusakkan akan persekutuan yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus. Orang Korintus dorang memamerkan diri mereka bahwa mereka akan berkumpul untuk makan roti dan minum anggur. Jadi sesungguhnya mereka itu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Dorang sebagian sudah makan roti dan minum anggur secara berlebihan, sampai yang lain mabuk karena minum berlebihan, sementara yang lain kelaparan karena tidak dapat apa-apa. Tidak ada perbuatan saling berbagi, tidak ada perbuatan untuk saling peduli. Nah, Paulus mau mengkritik perbuatan ini dan kembali mengingatkan jemaat akan tujuan sesungguhnya dari perjamuan kudus itu. Itu sebabnya dengan nada marah Rasul Paulus dalam ayat 22 dia katakan, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan, untuk minum? Ini untuk mereka yang menganggap persekutuan itu sebagai tempat untuk jamuan makan biasa dan bukan perjamuan kasih yang rohani. Rasul Paulus menjelaskan tentang apa yang Yesus katakan dan lakukan saat perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, dengan saling berbagi dalam perjamuan Tuhan, para pengikut Yesus mengingat bahwa mereka dipersatukan oleh kematiannya sampai Ia datang kembali. Roti dibagikan terlebih dahulu, setelah itu anggur yang melambangkan kematian yang mengakhiri perjanjian yang lama dan meresmikan yang baru. Di dalam kata-kata inilah tubuhku. Ya, sering Bapak Ibu yang anggota sidang jemaat yang mengikuti perjamuan kudus atau perjamuan malam ada kata-kata inilah tubuhku. Rasul Paulus sesungguhnya tidak mengajarkan pandangan yang mengatakan bahwa roti dalam perjamuan kudus sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh Kristus. Sesungguhnya kata inilah memiliki arti melambangkan, menjadi tanda. Jadi roti mau melambangkan tubuh Kristus dan anggur mau melambangkan darah Kristus yang terpecah, yang tercurah untuk membasuh dosa-dosa kita. Pengulangan ungkapan menjadi peringatan dan aku dirancangkan untuk jemaat yang ada di Korintus yang hidup tidak teratur. Mereka perlu diingatkan bahwa yang dipentingkan dalam perjamuan kudus tersebut adalah persekutuan dengan Kristus dan bukan dengan makanan. Dan perjamuan kudus perlu diulangi terus-menerus dalam kehidupan persekutuan atau dalam berjemaat. Perjamuan kudus itu sesungguhnya merupakan sebuah khotbah yang dipraktekkan, sebuah khotbah yang nyata, sebab ketika itu kematian Tuhan diberitakan dan ini dilaksanakan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelaksanaan perjamuan kudus atau perjamuan malam yang dilaksanakan di tengah-tengah persekutuan kita, secara khusus di tengah-tengah GKI di tanah Papua, itu mau memperingatkan kita akan segala kasih pengorbanan Tuhan Yesus yang mau merelakan tubuhnya terpecah, tubuhnya dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kesalahan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hal berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang mau Rasul Paulus sampaikan adalah orang-orang harus datang ke perjamuan kudus itu dengan rasa rindu akan persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya,
dan mempersiapkan diri untuk perjamuan yang diadakan. Orang percaya mengikuti perjamuan kudus dengan sikap hormat, menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, dan berbagi dengan yang lain, menantikan yang lain, makan bersama-sama dalam meja perjamuan kudus, tetapi juga harus ada pengakuan dosa sebelum makan perjamuan kudus. Ini pertanda Bapak Ibu dan Saudara ketika perjamuan kudus itu dilaksanakan, yang hadir dalam gereja, yang masuk dalam perjamuan kudus, bukan berarti menganggap diri mereka suci dan bersih. Tidak Bapak Ibu dan Saudara, semua kita adalah orang-orang yang punya salah, orang-orang yang punya dosa di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun kita yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita mau untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, maka ketika itu pula kita dilayakkan untuk ada dalam meja perjamuan kudus itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bukan juga berarti bahwa barang-barang yang kita orang siapkan dalam perjamuan kudus itu kemudian dia menjadi benda-benda keramat, magis. Misalnya roti yang diambil dari perjamuan kudus berarti dia punya kuasa. Ya, roti dan anggur yang diambil dari perjamuan kudus itu punya kuasa untuk memberikan kesembuhan, untuk mendatangkan berkat yang lebih dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu, karena roti dan anggur sekali lagi hanya melambangkan tubuh dan darah Kristus. Ketika kita menikmatinya, kita mendapatkan kekuatan surgawi untuk melanjutkan seluruh tugas dan kehidupan persekutuan kebersamaan kita. Tapi jangan seperti yang terjadi di jemaat Korintus yang telah kita baca tadi. Dorang rakus, dorang makan roti sampai dong kenyang, dorang minum anggur sampai dorang mabuk. Ya, sementara yang di belakang, antrian belakang, dorang tidak dapat apa-apa dan dorang kelaparan. Nah, lewat perjamuan kudus itu kita belajar tentang kebersamaan, tentang berbagi. Membagikan roti melambangkan tubuh dan darah Kristus, menjadi anggur itu kita orang bagikan supaya semua bisa menikmatinya dalam persekutuan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kita diingatkan untuk tetap meneruskan pelaksanaan perjamuan kudus, untuk mengenang karya pengorbanan Yesus, dan ini mengingatkan kita untuk terus membagikan kasih Allah yang telah kita terima, yang telah kita rasakan dalam hidup kita. Kasih Allah, pengorbanan Tuhan, kita orang tidak bayar dengan apa-apa Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita tidak membayarnya sepeser pun untuk Tuhan, kemudian Tuhan berkorban untuk kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita setiap minggu atau setiap ibadah ada mengumpulkan persembahan baik melalui tangguh, kotak yang disiapkan ini, nama-nama pribadi dan keluarga yang dibacakan nama mereka, kita orang memberikan persembahan itu supaya Tuhan memberkati kita. Tidak Bapak Ibu dan Saudara, tapi kita memberi itu, kita mengumpulkan persembahan itu karena Tuhan yang jauh lebih dahulu memberkati kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu dan Saudara, kita tetap belajar untuk taat dan setia akan firman Tuhan, taat dan setia melaksanakan perjamuan kasih, perjamuan kudus di tengah persekutuan kita, untuk mengenang pengorbanan, untuk mengingat kembali saling berbagi itu penting, dan kita tetap menjadi berkat bagi sesama. Bukan kita menjadi berkat mengasihi orang lain dari segi materi saja Bapak Ibu dan Saudara, tapi lewat setiap sikap hidup kita, kita menjadi berarti, menjadi berkat bagi orang lain dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada. Tuhan berkati firman-Nya dan senantiasa memberkati persekutuan. Amin. Kita mempersiapkan nyanyian rohani nomor 3. Ayat yang pertama akan kita lakukan setelah kita mengaku kepercayaan kita. Karena itu saya jemput persekutuan untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman di segala tempat, mari bersama kita mengaku kepercayaan kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 3, hormat bagi Allah. Saya beri kesempatan untuk Badan Pekerja Klasis Port Numbai untuk ada dalam pelantikan panitia lomba akustik Klasis Port Numbai. Ibu dan Bapak jemaat Tuhan, bersama kita ikuti prosesi pelantikan panitia lomba musik akustik Persekutuan Kaum Bapa Klasis GKI Port Numbai dengan susunan. Yang pertama, pembacaan surat keputusan. 2, pelantikan panitia oleh Bapak Wakil Ketua Klasis GKI Port Numbai. Yang ketiga, penyerahan surat keputusan secara simbolis kepada Ketua Panitia, menyanyikan lagu Mars PKB, dan yang keempat, sambutan Wakil Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai. Mari kita ikuti bersama pembacaan surat keputusan Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai sebagai berikut. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Klasis Port Numbai. Surat keputusan nomor (2)16-G-1-1 tentang pengangkatan dan penetapan panitia lomba musik akustik Persekutuan Kaum Bapa Klasis GKI Port Numbai tahun 2023. Badan Pekerja Klasis Port Numbai menimbang: A. Bahwa untuk menjawab kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan spiritualitas budaya Papuani di kalangan Persekutuan Kaum Bapa Klasis Port Numbai tahun 2023, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan panitia lomba musik akustik Persekutuan Kaum Bapa Klasis Port Numbai di Jemaat GKI Betania Dok 9 kali 2023. B. Bahwa pengangkatan dan penetapan panitia lomba musik akustik Persekutuan Kaum Bapa Klasis Port Numbai sebagaimana disebut pada butir A di atas perlu diatur dalam suatu surat keputusan Badan Pekerja Klasis Port Numbai. Mengingat A. Ketetapan sidang sinode
18 GKI di Tanah Papua tahun 2022 di Klasis GKI Waropen nomor 1 garis miring TAP garis miring SS garis datar Mawi 18 garis miring GKI garis miring 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang tata gereja Kristen Injili di Papua tahun 2022. B. Ketetapan sidang sinode 18 GKI di Tanah Papua tahun 2022 di Klasis GKI Waropen nomor 2 garis miring TAP garis miring SS garis datar Romawi 18 garis miring GKI garis miring 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang peraturan tata gereja Kristen Injili di Tanah Papua tahun 2022. C. Peraturan struktur organisasi dan uraian tugas jabatan bab 5 bagian 2 tentang wewenang, tugas, tanggung jawab dan kewajiban jemaat, badan pekerja klasis dan sinode pasal 13 ayat 1 sampai 14. Ulangi ayat 1 sampai 4. Tata gereja dan peraturan gereja Kristen Injili di Tanah Papua. D. Keputusan sidang klasis Port Numbai tahun 2022 di Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah nomor 11 garis miring TAP garis miring SK garis datar Romawi 16 garis miring 2022 tentang penetapan pokok-pokok kebijakan dan jabatan struktural serta alat kelengkapan klasis Port Numbai. Memperhatikan A. Hasil keputusan lomba musik akustik Persekutuan Kaum Bapa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di kantor klasis Port Numbai dan penunjukan gedung serbaguna Jemaat Getsemani Kota Raja sebagai tempat perlombaan akustik musik PKB tanggal 21 dan 22 April 2023. B. Pengusulan penerbitan surat keputusan panitia lomba musik akustik Persekutuan Kaum Bapa PKB yang telah dibentuk dan dimasukkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023. Memutuskan menetapkan keputusan Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai. Pertama, bahwa terhitung tanggal 12 Februari 2023 mengangkat dan menetapkan panitia lomba musik akustik Persekutuan Kaum Bapa Klasis Port Numbai dengan komposisi terlampir. Kedua, mengamanatkan kepada panitia seluruh tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan panitia lomba musik akustik Persekutuan Kaum Bapa Klasis Port Numbai serta seluruh perangkat yang dibutuhkan. Ketiga, setelah kegiatan berakhir, panitia membuat laporan pertanggungjawaban ke Badan Pekerja Klasis dengan tembusan ke bagian Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 12 Februari 2023. Badan Pekerja Klasis Port Numbai tertanda Ketua Pendeta Andris W. Choi MTH, Sekretaris Pendeta Anike Mirino MSI Theo. Tembusan kepada yang terhormat: 1. Anggota Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai. 2. Sekretaris Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat Klasis Port Numbai. 3. Koordinator Seksi PKB Klasis Port Numbai. 4. Pelaksana Harian Majelis Jemaat Betania Dok 9 kali. 5. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Getsemani Kota Raja. 6. Masing-masing yang bersangkutan. Dan 7. Arsip. Lampiran surat keputusan nomor 16 garis miring G garis datar 13.1 garis miring 1 Romawi garis miring 2023 tentang komposisi panitia lomba musik akustik Persekutuan Kaum Bapa Klasis Port Numbai tahun 2023. Penanggung penasihat: 1. Sekretaris Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat. 2. Koordinator Seksi PKB Klasis Port Numbai. 3. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Betania Dok 9 kali.
Panitia Pelaksana Ketua Yos Aronggear. Dua, Rudi Wambaibabo. Tiga, Sekretaris kami ulangi, Ketua Yos Aronggear, Wakil Ketua Rudi Wambaibabo, Sekretaris Benhar Mangonto, Wakil Sekretaris Esra Yomi, Bendahar Melianus Kadok. Seksi Acara dan Lomba, 1 Hans Martin Ayomi Koordinator, Silas Bebari anggota, Nelson Robaha anggota, Danilo Rabeyai anggota, Albertus Fonataba anggota, Daud Baransano anggota. Seksi Usaha Dana, Korinus Bebari Koordinator, Yonanser Wayor anggota, Christian Yeninar anggota, Yakobus Windes anggota, Alex Rababa anggota, Seth Maliaki Tata anggota. Sesi perlengkapan dan dekorasi, Mitesius Riado Koordinator, Stinus Rabeyai anggota, Yapi Krei anggota, Jeffrey Karayopi anggota, Ronelo M. Manori anggota. Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Fengli Henry Rawaba Koordinator, William Kaiba anggota, Guntur Swandei Warinosi anggota, Michael F. Yapen anggota, Santos Munua anggota. Seksi Konsumsi, Absalom Hukum Koordinator, Rita Fonataba anggota, Teresia Rabeyai anggota, Musa Arfan anggota, Penas Rabeyai anggota, Ivone Marani anggota. Seksi Keamanan, Mika Mai Koordinator, Mesak Rabeyai anggota, Hanok Swabei anggota, Jack Auparai anggota. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 12 Februari 2023, Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai, tertanda Ketua Pendeta Andris W. Choi MTH, Sekretaris Pendeta Anike Mirino MSI Theo. Selanjutnya kita akan ikuti bersama pelantikan panitia oleh Wakil Ketua Klasis GKI Port Numbai, Bapak Penatua RD Siahaya. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, pada hari ini Minggu tanggal 12 bulan Februari tahun 2023, di hadapan Tuhan dan jemaat, saya atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Numbai, dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melantik Bapak Yos Aronggear bersama Bapak dan Ibu 37 orang dalam komposisi struktur panitia pelaksana lomba musik akustik
tahun 2023 Persekutuan Kaum Bapa Klasis GKI Port Numbai berdasarkan surat keputusan Badan Kerja Klasis GKI Port Numbai nomor 16 garis miring G garis datar 13.1 garis miring 2 Romawi garis miring 2023 tanggal 12 Februari tahun 2023 yang telah dibacakan tadi. Percaya bahwa Bapak dan Ibu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab perlombaan ini dengan benar dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja menolong dan memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai yang melantik Wakil Ketua Pentua RD Syahaya. Selesai. Iya, selanjutnya kepada panitia yang dilantik untuk membawakan Mars PKB atau menyanyi lagu Mars PKB.
Selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Ketua Klasis GKI Portnombai. Pada Bapak disilakan. Shalom. Shalom. Yang saya hormati dan diberkati Tuhan, Ibu Pendeta Limbong yang telah melayani ibadah minggu di pagi ini, Ketua dan seluruh anggota PHMJ, Majelis Jemaat, dan badan-badan pelayan unsur jemaat, PKB, PW, PAM, dan PAR, BPPG, dan panitia-panitia yang dibentuk dalam jemaat ini, juga seluruh warga jemaat GKI Betania yang berbahagia. Pertama, saya ajak kita bersyukur karena Tuhan baik, kendati situasi saat ini akhir-akhir ini kurang menyenangkan, tetapi kita tetap yakin bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang punya otoritas terhadap alam semesta ini, sehingga Ia memungkinkan kita semua untuk hidup dan ada hadir, memuji memuliakan Tuhan, dan baru saja mendengarkan firman Tuhan. Bapak dan Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini rupanya jemaat GKI Betania mendapat sebuah penghargaan khusus bahwa di tengah jemaat ini bapak-bapaknya secara klasikal mendapat tempat untuk mengendalikan kegiatan perlombaan musik akustik PKB Klasis Portnombai tahun 2023. PKB saat ini di bawah komando ya struktur yang baru, yaitu koordinator seksi PKB. Ini beliau, Bapak Imbiri, coba berdiri supaya ya. Makasih Pak. Dalam menyusun program kegiatan mengacu pada Restra Sinode, Restra Klasis, Renja Sinode, Renja Klasis, yang mengarahkan seluruh pergerakan penata layanan GKI di tanah Papua, khusus di Klasis Portnombai, di bawah sorotan tema Kasih Kristus, menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan dengan berfokus pada tahun pembaruan. Jadi tahun 2023 adalah tahun pembaruan. Ini ditangkap oleh Bapak Koordinator kita ini. Pembaruan apanya? Oh, rupanya bapak-bapak di Klasis Portnombai ini, persekutuan pembapak itu sering orang mulai mengartikan analognya menjadi persekutuan hukum banyak. Katanya begitu. Bagaimana dalam kondisi yang kurang banyak itu dibuat supaya banyak? Artinya lakukan kreativitas, inovasi untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang baru, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai kultural dan nilai-nilai iman. Bapak ini jago memadukan bagaimana nilai iman itu dipadukan dengan nilai kultural. Oh, ini musik
akustik, pakailah peralatan-peralatan musik yang telah dibuat oleh tete nenek kita dulu-dulu. Kita lestarikan itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam rangka meningkatkan spiritualitas bapak-bapak. Dengan bapak-bapak punya iman atau spirit iman itu bertumbuh, maka terjadi perubahan di dalam rumah. Itu yakin. Kalau bapak-bapak tidak memiliki spiritualitas bertumbuh, maka kekuatan ilahi itu akan jauh. Dan sudah pasti, kalau kita tidak ada di dalam lingkungan spiritualitas yang kita yakini itu, bagaimana menjadi imam? Padahal bapak-bapak itu adalah imam keluarga, imam yang setiap hari menjadi penghubung dengan sang pemberi hidup. Imam menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi penopang, bahkan menghidupkan Kristus di tengah kehidupan keluarga. Itu imam. Dengan demikian, Badan Pekerja Klases GKI Port Numbai mengharapkan setelah dilantik hari ini, panitia dapat segera menyusun program dan kegiatan untuk mempersiapkan bapak-bapak Klases. Kurang lebih ada 51 jemaat, supaya bisa ikut perlombaan pada tanggal 21 dan 22 April di Jemaat Getsemani. Ya. Dalam kerangka itu, bila Tuhan berkenan, maka rancangan dari Komisi Pelayanan Pembinaan Jemaat Ceki Seksi PKB ingin sekali untuk membawa bapak-bapak ini ke Biaksana, begitu, untuk ikut temu raya PKB, ya, karena itu ketua PKB Papua itu kita punya Bapak Bupati, ya, Bapak Nap, ya, beliau minta temu raya PKB itu di Selatan. Nah, kita doakan dari kegiatan ini kita bisa bersama untuk hadir di sana, supaya apa yang dikatakan firman tadi, kita saling membagi, kita saling menjaga kebersamaan, kita saling mempererat persekutuan sebagai tubuh Kristus itu menjadi nyata untuk kita nikmati bersama. Dengan begitu, atas nama Badan Pekerja Klases GKI Port Numbai menyampaikan selamat bekerja kepada panitia pelaksana Lomba Musik Akustik 2023 Persekutuan Kaum Bapak Klases GKI Port Numbai. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Demikian seluruh rangkaian acara pelantikan panitia Lomba Musik Akustik PKB Seklasis Port Numbai. Waktu kami kembalikan kepada Blay. Terima kasih. Bapak Ibu, harus memang diakui bahwa torang pu bapak-bapak ini dong potensi banyak, potensi besar. Cuma itu mereka butuh penggerak, apa ya? Dan terima kasih untuk pelantikan, untuk memotivasi bapak-bapak untuk ada, bukan mau mengejar juara. Siapa nanti yang juara 1, juara 2 dan selanjutnya? Siapa nanti yang pulang bawa piala? Tapi bagaimana nanti masing-masing jemaat melalui perlombaan ini, sekiranya dalam jemaat masing-masing terbentuk juga tim musik akustik, ya, supaya menggerakkan potensi yang tadi saya sampaikan, bahwa sesungguhnya bapak-bapak punya potensi yang sangat luar biasa, punya suara-suara yang bagus, punya tangan-tangan yang terampil untuk membuat alat musik,
tetapi juga untuk memainkannya. Dan Tuhan memberkati panitia yang sudah dilantik hari ini, bahkan memberkati semua bapak-bapak, supaya di tiap-tiap jemaat, 51 jemaat yang ada dalam Kasih Sport Numbai ini punya kerinduan untuk sama-sama memainkan alat musik akustik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Pak Wakil Ketua Klasis Penatua RDS Yahaya yang hadir bersama dengan kami dalam ibadah minggu pagi ini, tetapi juga dalam pelantikan panitia penyelenggara lomba akustik secara khusus untuk PKB Klasis Sport Numbai. Tuhan memberkati. Dengan penuh kasih disilahkan pujian vokal grup PKB Betania.
Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita satu dalam syafaat kita. Mari kita berdoa dengan kepala yang tertunduk, hati terangkat kepadamu, berbilang terima kasih banyak Tuhan atas setiap penyertaan perlindungan Tuhan yang senantiasa kami alami dan rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Yang mana Tuhan Engkau sudah menyertai kami untuk menghimpunkan kami bersama-sama umat-Mu beribadah hari Minggu dalam rumah-Mu yang kudus di sini. Puji-pujian telah dikumandangkan bagimu Tuhan, baik pujian dari jemaat-Mu, tetapi juga melalui vokal grup. Tuhan memberkati semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi juga firman-Mu yang telah dibentangkan bagi kami. Biarlah firman-Mu senantiasa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, memaknai dengan sungguh tentang makna perjamuan kudus yang dilaksanakan senantiasa di tengah-tengah persekutuan kami, memaknai pengorbanan kasih Yesus Kristus untuk menebus dosa dan kesalahan kami umat manusia, tetapi juga dalam makna kebersamaan, makna berbagi sebagai bagian daripada tugas kami sebagai umat-Mu yang sudah Engkau berkati dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, pimpin sertai seluruh umat-Mu yang boleh hadir dalam ibadah Minggu pagi ini. Kami yang hadir sebagai bapak-bapak, sebagai imam, sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Teristimewa Tuhan yang boleh dilantik hari ini sebagai panitia untuk pelaksanaan lomba musik akustik yang akan dilaksanakan pada bulan April. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, bapak-bapak terkasih dan ibu-ibu yang masuk dalam kepanitiaan ini, boleh bekerja bersama-sama untuk melaksanakan tugas dan panggilan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkati setiap bapak-bapak dalam jemaat masing-masing untuk mempersiapkan diri mengikuti perlombaan ini. Bapa dalam surga, kami yang hadir sebagai seorang ibu, sebagai mama yang setia, taat mendampingi suami kami masing-masing, mengasuh, membesarkan anak-anak, mengurus rumah tangga, bahkan ibu-ibu yang bekerja. Tuhan juga senantiasa memberkati kami. Kami yang ada sebagai anak-anak muda-Mu dalam perjuangan masing-masing, baik yang sudah bekerja ataupun yang sementara mencari pekerjaan, bahkan yang masih dalam bangku perkuliahan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, yang masih dalam gendongan orang tua, yang masih dalam kandungan sekalipun, atau yang sudah dalam bangku pendidikan. Tuhan, pegang erat semua anak-anak kami Tuhan, supaya hidup mereka pun berkenan kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, juga sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dan Tuhan senantiasa merancangkan masa depan yang terbaik untuk setiap anak-anak kami. Tuhan memberkati juga setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan di Jemaat Betania di sini. Apapun yang dikerjakan yang berkenan untuk Tuhan, Engkau memberkatinya, supaya dari sana ada berkat Tuhan yang senantiasa dapat dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap hari, teristimewa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir dalam peribadahan pagi tadi ataupun dalam ibadah jam 9 ini. Tuhan yang maha mengetahui dan Tuhan yang mengenal seluruh umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Olvi Warinusi. Kami berdoa untuk Bapak Theophilus Tata. Kami berdoa untuk Bapak Antiochus Wembo. Kami berdoa untuk Ibu Yebelina Taribabah Auparai. Kami berdoa untuk Ibu Tiuria Karimilena, ataupun mungkin masih ada nama-nama yang tidak kami sebut mereka satu persatu yang dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan, tangan-Mu yang tidak kurang panjang menolong, menjamah, memberikan pemulihan bagi umat-Mu yang dalam keadaan sakit, sehingga mereka merasakan mujizat-Mu untuk kesembuhannya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami, baik yang boleh berada bersama-sama dengan kami dalam peribadahan, tetapi juga orang-orang tua kami yang tidak kuat lagi untuk melangkah ke tempat-tempat ibadah. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk ibu janda, duda, anak-anak yatim, yatim piatu dalam jemaat ini. Tuhan senantiasa memberkati. Bahkan Tuhan, kami berdoa, jikalau ada jemaat Tuhan yang beberapa hari ini terdampak dengan peristiwa gempa bumi yang terjadi di kota Jayapura, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap umat-Mu,
baik yang ada dalam jemaat ini tetapi juga yang ada dalam jemaat-jemaat yang lain atau umat yang lain yang ada di kota Jayapura yang terdampak dengan gempa bumi. Tuhan, Engkau kuatkan iman dan hati mereka, cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan, ketika mereka harus menumpang di rumah-rumah keluarga atau berada di tempat-tempat pengungsian atau yang mendirikan tenda-tenda di luar rumah. Tuhan, menjaga mereka, berikan kekuatan dan kesehatan, dan kami berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Engkau teduhkan alam ini Tuhan, Engkau buat bumi yang bergoncang beberapa waktu ini menjadi bumi kembali aman, sehingga di atasnya Tuhan kami boleh beraktivitas, kami boleh berkarya, kami boleh melayani itu karena kuasa dan kehendak Tuhan. Jauhkanlah kami semua Tuhan dari segala mara bahaya, musibah, bencana alam termasuk longsor, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan, alam ini adalah alam ciptaan Tuhan. Karena itu Engkau yang berkuasa di atasnya Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami umat-Mu dalam berbagai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, tapi Tuhan yang akan datang meneduhkan hati kami. Tuhan yang akan menguatkan kami, lebih dari Tuhan yang kembali meneduhkan alam ciptaan-Mu ini. Tuhan, kami berdoa untuk segala upaya yang dilakukan untuk penanganan dari dampak gempa bumi yang ada di kota Jayapura, para pemerintah kami, bahkan semua relawan, Tuhan memberkati. Dari sana semua umat yang terkena dampak ini merasakan betapa baiknya Tuhan, uluran tangan Tuhan melalui setiap orang yang mau berbagi dengan mereka. Bahkan pakai kami semua yang sehat ini Tuhan juga untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan dengan apa yang ada pada kami, menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu, Ketua Jemaat Ibu Pendeta Esther Wanda dalam jemaat ini bersama seluruh PHMJ, bahkan seluruh Bapak Ibu Penatua dan Syemasi. Kami berdoa untuk badan pelayan unsur, kami berdoa untuk kepanitiaan yang ada dalam jemaat ini, kami berdoa untuk para pengajar katekisasi, para pengasuh sekolah minggu, bahkan siapa saja yang memberi diri untuk tetap melayani dalam jemaat ini, para kostor, staf tata usaha, pengatur sound system dan multimedia. Tuhan memberkati. Mereka punya potensi yang banyak untuk diberikan dalam jemaat ini, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Semua yang telah mempersiapkan pelaksanaan ibadah, bahkan majelis jemaat yang bertugas, pemain musik yang bertugas dalam jalannya ibadah ini, Tuhan senantiasa kembalikan berkat-Mu atas kehidupan masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, banyak yang akan kami minta dan pohonkan kepadamu. Tapi sebelum keluar dari mulut kami Tuhan, Engkau sungguh mengetahui apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu untuk mendengarkan setiap doa-doa yang dinaikkan secara pribadi, doa-doa yang dinaikkan dari rumah tangga masing-masing, doa yang kami naikkan dari tengah-tengah persekutuan kami. Tapi bukan kehendak kami yang jadi Bapa, melainkan kehendak-Mu lah. Sebentar ketika kami usai dalam peribadahan, ketika kami undur dari hadapan-Mu kembali dalam rumah tangga kami, Tuhan pimpin dan sertai kami. Biarlah Tuhan terus berjalan bersama dengan kami dalam minggu pelayanan dan minggu kerja yang baru, dalam peribadahan-peribadahan yang dilaksanakan di tengah-tengah persekutuan, baik unsur-unsur, bahkan KSP. Biarlah semua berjalan dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ini doa, ungkapan syukur dan permohonan kami Bapa. Dan terima kasih untuk semua kami yang boleh hadir. Kami berdoa bersama-sama untuk hamba-hamba badan pekerja sinode, klasis, bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan juga hamba-Mu Bapak Wakil Ketua Klasis Port Numbai, Natua RD Siahaya yang boleh hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan senantiasa berkati hamba-hamba-Mu dalam seluruh pelayanan mereka. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, sekali lagi kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 162. Nyanyian rohani 162 ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Ya Tuhan ku kiranya.
Ibu saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara selamat dan sejahtera. Demikian ibadah kita. Shalom. Jemaat Tuhan disilakan untuk masuk dalam saat teduh. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus Yesus kasihi, demikian ibadah kita di minggu pagi hari ini, Minggu 12 Februari 2023. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang pertama untuk pelayan firman, yaitu pelayan ibadah di minggu pagi hari ini, Ibu Pendeta Marlina Limbong STH yang boleh melayani kita di minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati hambanya dalam pelayanan, tetapi juga dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan untuk warga jemaat yang boleh beribadah di minggu pagi hari ini, majelis yang bertugas pembawa pujian dari PKB Siondok 8, vokal grup PKB Betania, dan juga vokal grup dari panitia terpilih hari ini. Dan juga kami menyampaikan terima kasih juga kepada Badan Pekerja Klasis yang boleh diwakili oleh Wakil Ketua Klasis GKI Port Numbai, Penatua RD Siahaya, yang boleh hadir untuk melantik panitia di hari ini. Tuhan memberkati. Dan juga Ketua PKB Klasis GKI Port Numbai. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di Jemaat GKI Betania di minggu pagi hari ini, kostor penjaga gereja, tim multimedia, staf TU Jemaat, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Demikian ucapan terima kasih, dan kita akan bersalaman untuk itu kepada Ibu Pendeta. Kita bisa berbaris di depan meja altar, mungkin kepada panitia juga kita bersama-sama untuk bersalam-salaman. Pak Kosmus Bukun di depan, ya di depan sini kita bersalaman di depan. Kepada panitia mungkin bisa bersama-sama dengan majelis dan Ibu Pendeta.